Senang sekali pastinya boleh kembali menyapa para sedulur Jogja yang bergabung di YouTube dan juga Instagram Kominfo DIY dan juga di YouTube Jogja Istimewa TV. Benar-benar lebih semangat, kita kasih tepuk tangan dulu buat kita semuanya sore hari ini. Oke, semangat pastinya sore hari ini, senang sekali kembali menyapa para sedulur Jogja yang masih semangat dan juga berharap pasti tetap sehat dan juga tetap produktif walaupun di rumah aja. Selamat bergabung buat sedulur Jogja semuanya, kembali lagi di podcast Aruh-Aruh Diskominfo DIY. Nah, tentunya sore hari ini menyapa sedulur Jogja dimanapun Anda berada. Kami ingin kembali mengajak para sedulur Jogja untuk boleh ngobrol bareng. Kali ini kita akan mengajak Anda untuk bisa nantinya sharing seputar bagaimana kita bisa melawan pandemi dan juga terus menciptakan inovasi. Namun sebelumnya tentunya untuk para sedulur Jogja yang sudah bergabung sekali lagi melalui YouTube dan Instagram Kominfo DIY maupun melalui YouTube di Jogja Istimewa TV, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di sini. Nantinya selama diskusi kami bersama dengan para narasumber, tuliskan pertanyaan Anda atau mungkin juga mau sharing cerita boleh, silakan tuliskan melalui kolom komentar di YouTube dan juga Instagram. Nah, para sedulur Jogja, sebelum nantinya kita akan ngobrol bersama, tentunya saya ingin menyapa terlebih dahulu sudah hadir bersama saya di sini narasumber kita yang akan mengajak Anda berdiskusi bersama. Kali ini bersama kami sudah hadir Ketua Kadin DIY Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi. Gusti, apa kabar sore hari ini? Baik, selamat sore. Salam sehat Gusti nggih? Salam sehat. Salam sehat, terima kasih matur nuwun Gusti. Dan juga tentunya saya ingin menyapa terlebih dahulu sudah bergabung bersama kami di sini. Beliau anggota Komisi A DPRD DIY. Ada Dr. R. Stefanus Christian Handoko, Eskom MM. Bapak atau Mas Stefanus, saya belum menyapa ini. Panggil Mas aja. Mas aja ya, biar lebih milenial makanya. Kabar baik Mas Stefanus? Kabar baik. Kabar sehat. Baik, sehat ya? Salam baik. Sehat juga. Salam sehat juga, terima kasih. Tadi menarik sekali bahwa memang yang bisa bertahan saat ini adalah mereka yang bisa berinovasi. Nah, berbicara soal inovasi nih, mungkin dari Mas Stefanus. Kira-kira inovasi seperti apa sih Mas Stefanus yang bisa kita lakukan saat ini atau barangkali yang sudah dilakukan dan masih bisa terus dioptimalkan? Oke. Jadi kalau kita ngelihat perkembangan inovasi terkait dengan media online kan udah cukup lama ya. Jadi beberapa tahun lalu kalau kita perhatikan sebelum pandemi nih, perkembangan internet sebenarnya di Indonesia belum lama ya. Belum begitu lama. Baru beberapa tahun saja gitu internet cukup kencang gitu. Sebagai contoh, ketika kita bicara mengenai ojek online gitu kan, semakin merambah ketika wilayah itu internetnya cukup baik. Betul. Gitu kan. Ketika internetnya cukup baik, jaringan telekomunikasinya baik, maka inovasi-inovasi di daerah itu semakin cepat. Jadi kalau kita ngelihat di Jogja lagi, baik lagi gitu kan, untuk wilayah DIY gitu, secara infrastruktur jaringan telekomunikasinya cukup baik. Hampir semua operator ada di Yogyakarta. Jadi jaringan internet cukup baik lah. Dan supporting dari pemerintah daerah terkait dengan pengembangan jaringan juga cukup baik. Jadi itu membantu ekosistem teknologi, ekosistem digital berkembang juga. Dan kalau kita ngelihat Jogja itu nggak hanya dikenal sebagai kota pendidikan, tapi banyak pemain digital yang berkembang di Yogyakarta gitu. Anak-anak mudanya juga kreatif gitu. Terus kembali lagi kepada kondisi mendekati pandemi, kita nggak pernah menyangka nih akan ada pandemi di 2019 akhir gitu kan. Di 2019 DPRD DIY itu membuat perda. Perda terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Baik. Jadi perda itu menjadi acuan atau menjadi cantolan ya untuk dinas-dinas terkait atau hampir semua dinas di DIY untuk menjadikan acuan untuk membuat program dan kegiatan yang mendorong ke arah digitalisasi gitu. Menuju ke arah ke sana gitu. Tapi kalau kita balik lagi ke masa yang agak ke belakang ya, kita sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur. 2006 sebelum Pak Ridwan Kamil bicara mengenai Bandung Smart City-nya, Jawa Barat gitu kan. Pak Ganjar bicara mengenai Jawa Tengah Smart Province-nya, Pak Ahok juga. Pak Gubernur kita itu sudah bicara mengenai blueprint Jogja Cyber Province, jauh sekali. Dan perkembangannya di 2019 ini muncul rencana aksi, rencana kerja dituangkan dalam Pergub
terkait dengan bagaimana mengembangkan Jogja Smart Province itu. Baik. Dan kita sebagai anggota dewan juga kita perlu dukung ini. Betul. Perlu dukung bahwa kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri, pemerintah dengan DPRD nggak bisa jalan sendiri-sendiri, tapi sinergi. Ya. Dan maka dikeluarkan di 2019 itu perda terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Kalau kaitannya dengan kondisi sekarang pandemi, kita bisa melihat ada program dari Dinas Koperasi Sibakul. Itu kan berbasiskan teknologi. Kemudian kalau kita ngelihat kesehatan, kita bisa ngelihat bahwa vaksinasi jumlahnya berapa. Nanti sore sekitar jam 4 ada update berapa jumlah paparan, berapa yang sembuh. Baik. Itu berbasiskan data digital juga. Dan itu bersinergi, nggak hanya berdiri Dinas Kesehatan, tapi ada Kominfo juga. Nah, di belakang itu ada Kominfo yang juga membantu semua dinas. Dan kalau terkait dengan bagaimana masyarakat harus beradaptasi dengan kondisi semacam ini, kita nggak bisa kita harus beradaptasi. Mau tidak mau ya Mas mau ya? Nggak mau beradaptasi terkait dengan pemahaman teknologi. Ya. Yang kedua terkait dengan pemahaman bisnis model. Bisnis modelnya sudah berubah. Kalau dulu kalau kita bicara kembali lagi ojek online gitu, nggak mungkin lah ojek online mengalahkan kayak Bluebird, kayak Express, nggak mungkin lah gitu. Ternyata ya, yang lawan-lawan kayak Express gulung tikar. Bluebird mau nggak mau dia beradaptasi, ya kan. Dan semua kayaknya kalau kita bicara, apalagi ditambah dengan pandemi ya, dulu dengan hanya adanya bisnis model yang berubah, teknologi yang berkembang cepat, mau nggak mau semua industri harus bergeser. Makanya ada revolusi industri 4.0. Sebelum pandemi, sekarang kita ditambah dengan kondisi yang sangat luar biasa ini, mau tidak mau, semua kalangan wajib beradaptasi, lebih memahami teknologi, lebih memahami tentang bisnis model. Bisnis model yang laku di Yogyakarta ini apa? Yang laku di sekitar Yogyakarta apa? Kemudian kita bicara tentang nasional. Kalau tadi seperti Gusti Mangkubumi bicara terkait dengan e-commerce ya. Jadi bisnis di media sosial, di media internet, harus mau nggak mau harus paham. Beberapa waktu lalu saya coba belusukan main ya ke Candi Gebang. Ada tukang goreng pisang, gorengan bakwan. Saya perhatikan lama. Saya beli di depannya itu burjo gitu ya. Saya makan burjo di situ kok ramai gitu. Nggak taunya dia pakai aplikasi. Jadi sekarang ini kalau misalkan kita mau bertahan, orang kan di Jakarta untuk bisa tetap survive gitu. Survive dengan teknologi, dengan adaptasi yang baru. Jadi saya sih berharap dengan momentum di sini gitu kita bicara banyak dan disiarkan secara online juga. Banyak orang yang mengetahui bahwa kita nggak bisa balik lagi romansa. Saya pengennya tuh seperti sebelum COVID. Kayak dulu lagi gitu ya. Nggak bisa. Kita harus berinovasi bagaimana produk yang kita jual itu bukan hanya disukai oleh market DIY, tapi juga kita harus lebih luas. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan media online kita bisa merambah area yang lebih luas. Jangkauannya lebih luas ya Mas ya? Betul, kayak misalnya tadi dicontohkan tentang masker batik gitu. Ketika diposting di Facebook Ad atau di Instagram, jualan di Instagram atau di e-commerce yang lain, Tokopedia contohnya, Bukalapak, kemudian Shopee. Itu produk bisa dijual melebihi dari area yang kita bayangkan. Bisa aja dibeli oleh orang Papua, bisa dibeli oleh orang Kalimantan. Betul. Jadi kuncinya adalah bagaimana UMKM, bagaimana masyarakat di DIY itu bisa beradaptasi dengan teknologi, belajar, mau belajar. Kemudian, Pak, saya sudah jualan online. Begitu ketika saya waktu belusukan di masyarakat, sosialisasi, Pak, saya sudah jualan online tapi ora payu, Pak. Piye iki? Bagaimana ini gitu. Nah, ternyata memang caranya jualan online dengan jualan yang offline berbeda. Berbeda strateginya ya. Sebagai contoh misalkan kita jualan air mineral gini, kalau kita postingnya dengan gambar yang jelek, orang nggak akan beli. Kurang menarik. Airnya sehat nggak itu? Ya kan? Berarti caranya bagaimana kita memposting informasi ke sosial media, ke digital dengan branding yang lebih bagus. Seperti itu, dan itu menarik untuk orang-orang mengklik
mencari tahu bahkan menjadi membeli. Konsumen dari Iya. Oke, baik, berarti setelah yang disampaikan oleh Gusti Mangkubumi tadi ya, Iya. Mas Stefanus, di mana memang betul kita harus mau berinovasi apalagi di tengah kondisi pandemi ini. Ada tantangan baru, ada tren baru, gaya hidup baru yang kalau kita pengen kembali ke masa lalu enggak bisa ya. Kita harus bisa, makanya kita sebut ini adaptasi kebiasaan baru. Salah satunya dengan inovasi yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dari Mas Stefanus nih, kira-kira Mas tadi disampaikan juga Gusti Mangkubumi bahwa ternyata SDM-nya perlu kita gebrak lagi gitu ya supaya punya keinginan untuk belajar terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Nah, kira-kira tantangannya sejauh ini seperti apa sih Mas Stefanus dan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengajak lebih banyak masyarakat pelaku UMKM terutama untuk bisa memanfaatkan TIK ini, media sosial dengan bijak, dengan baik termasuk untuk mendukung sektor usaha mereka, Mas. Jadi kalau kita bicara internet yang zaman dulu kan kita aksesnya susah, mahal. Sekarang sebenarnya segala macam informasi terkait dengan bagaimana cara kita membuat sesuatu banyak. Bagaimana kita mempelajari, bagaimana barang ini bisa laku dijual juga di internet, di YouTube juga banyak. Jadi kita bisa sebenarnya kalau kita memiliki kemauan untuk berusaha beradaptasi gitu, di internet itu banyak informasi yang bisa kita gali. Terkait dengan bagaimana kita bisa berjualan online yang baik gitu kan. Bagaimana kita mulai dari memproduksi, memasarkan, dan memasarkannya juga pakai strategi yang sesuai dengan marketnya. Kan nggak bisa kita pakai strategi yang sama ketika marketnya berbeda. Dan kalau kita bicara marketnya sekarang udah masuk ke dunia digital, maka bagaimana kita membranding produk itu menjadi sangat menarik gitu. Produk yang menarik itu, dan itu di internet banyak. Dan kalau kita bicara mengenai program yang dilakukan oleh kawan-kawan di DPRD dan pemerintah, yang setahu saya hingga saat ini gitu, anggaran yang digunakan untuk pemanfaatan edukasi itu juga lumayan. Dinas-dinas terkait juga digelontorkan anggaran itu, dan anggota dewan semuanya juga setuju bahwa alokasi untuk literasi digital, alokasi untuk edukasi terkait dengan bagaimana beradaptasi di kondisi saat ini juga didukung penuh oleh teman-teman di DPRD gitu. Jadi buat masyarakat yang ingin tahu tentang bagaimana strategi marketing sekarang lebih banyak diakses gitu kan. Hampir karena semua orang sekarang beradaptasi di dunia digital. Jadi mau nggak mau mereka juga harus ke sana gitu. Jadi dengan dukungan pemerintah, dukungan kawan-kawan dari startup gitu kan, yang Dekakon yang lebih besar gitu ya. Itu juga membantu teman-teman UMKM, teman-teman di mikro juga untuk bisa beradaptasi gitu dengan situasi ini. Sebenarnya nggak wajib gitu. Jadi kalau mau bertahan ya harus bisa beradaptasi. Apapun barang dagangannya, barang dagangannya sebisa mungkin untuk bisa dipasarkan melalui digital. Gitu. Misalkan, Pak, saya ini barang nih barang jasa kita nggak bisa ditawarkan secara digital. Contohnya tambal ban gitu ya. Katanya ada yang bilang, kok nggak bisa? Sebenarnya bisa. Jasanya kan tinggal posting kalau ada area 5 km dari titik itu, kalau ada kebocoran, tukang tambal ban yang datang. Itu kan bentuk cara beradaptasi. Kalau menungguin terus di lokasi yang ditutup ujung sini sama ujung sini karena PPKM, dia jualan di sini. Dia nggak akan dapat jasa customer, tidak ada yang karena begitu jalannya saja ya. Ditutup, tapi dia harus berinovasi. Apa caranya? Ya posting di Facebook, posting di Instagram, atau posting di grup-grup di Facebook, banyak kan grup Facebook gitu. Supaya posting, orang tahu. Supaya orang tahu kalau di area tertentu ada jasa tambal ban. Itu salah satu contohnya. Kalau misalkan pengen, tadi kembali lagi pisang goreng gitu ya. Kalau pengen pisang goreng yang model A, B, C, D dan lain-lain, ada loh di lokasi Jalan Brigjen Katamso ini yang enak gitu. Nah, mau nggak mau ya harus beradaptasi dengan digital. Seperti itu. Baik, artinya ini bagaimana masyarakat ini bisa memanfaatkan teknologi tersebut, media sosial salah satunya untuk sebagai wadah promosi ya, Mas Stefanus. Karena memang kalau sekarang kita melihat trennya seperti ini, kebiasaan juga berubah. Kalau kita tidak bisa beradaptasi ya sudah, kita seperti yang gue sampaikan tadi hanyut saja seperti itu. Harus ada inovasi bisa dilakukan. Nah, mungkin sebelum kita akhiri obrolan kita kali ini, singkat saja mungkin dari Mas Stefanus, apa yang menjadi harapan
untuk para pelaku UMKM terutama untuk tetap bisa survive di tengah kondisi pandemi saat ini? Silakan. Oke. Jadi harapannya untuk semua kawan-kawan yang ada di masyarakat, baik itu UMKM, UKM ataupun industri yang lain, ya harus bisa beradaptasi di dunia yang sekarang. Aha. Terkait dengan perubahan teknologi yang cukup cepat, Aha. bisnis modelnya juga sudah sangat berubah. Aha. Karena kita tidak bisa mengikuti dengan bisnis model yang konvensional, karena teknologi mengubah cara kita berbisnis ya. Ya. Kemudian ditambah lagi karena kondisi pandemi ini banyak hal yang menuntut perubahan. Seperti yang disampaikan tadi Gusti Mangkubumi terkait dengan kriteria terkait dengan produk ataupun jasa juga sudah berubah. Jadi masyarakat di luar sana ya mau nggak mau harus mulai beradaptasi. Ya. Beradaptasi mengikuti marketnya. Aha. Jangan aku mbien gawe ngene, aku bikin seperti ini aja kok laku loh. Aha. Sekarang sudah tidak bisa seperti itu. Kita harus Betul. lihat marketnya. Masyarakat menginginkan kriteria A, B, C, D ya kita ikutin. Kemudian cara pemasarannya, wah dulu aku cuma jualan di sini, datang kok pembelinya. Sekarang tidak seperti itu karena dengan adanya pandemi mau nggak mau customer minta dipermudah. Ya. Melalui apa? Melalui teknologi. Ada banyak ojek online yang bisa membantu ataupun aplikasi logistik yang bisa membantu juga untuk mengantarkan dari satu titik ke titik yang lain. Oke. Jadi kuncinya adalah memahami pemanfaatan teknologi. Aha. Siapapun juga sekarang harus bisa paham itu gitu. Dan Oke. peran pemerintah saya harap bahwa memikirkan juga melakukan forecasting Ya. bahwa pandemi ini sebenarnya kira-kira di tahun selanjutnya akan seperti apa. Aha. Dan dukungan yang cocok seperti apa. Oke. Apakah dengan menambah edukasi atau literasi digital itu penting. Kalau dulu kan kita selalu ada pengajaran mengumpulkan massa. Ya. Dulu setiap dinas pasti ada sosialisasi mengumpulkan massa, mengumpulkan 50, 100, 200 orang. Aha. Sekarang kan nggak bisa seperti itu. Artinya berarti diperlukan suatu platform yang bisa membantu masyarakat untuk belajar. Oke. Tidak perlu harus hadir, Ya. tapi juga bisa mengakses. Misalkan dinas koperasi pengen mengajari tentang bagaimana sih bikin koperasi. Oke. Undang-undang Cipta Kerja juga kan sudah mempermudah proses pembuatan koperasi. Jadi informasi itu harus disampaikan. Jadi Ya. orang-orang yang ada di masyarakat di kampung-kampung itu, aku bisa loh bikin koperasi dengan cara lebih mudah Oke. dengan membaca akses di websitenya dinas koperasi dan seterusnya. Oke. Ya. Baik. Dan Kominfo Ya. yang memiliki peran di ujung itu ya mau nggak mau dia harus berperan cukup keras untuk bisa mengedukasi kawan-kawan di masyarakat untuk mengadaptasi teknologi yang sudah sangat berubah ini. Baik, terkait dengan pemanfaatan teknologi itu sendiri ya, Iya, Mas betul. Stefanus. Baik, terima kasih.